Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ustadz Hashim Abdullah dan teman-teman kami dari kelompok 8, yaitu saya sendiri Aisyah Kotrunada dan Zaharatul Ulia dan Sulistia Konita. Kami akan mempresentasikan tentang bangsa Arab di Eropa dan Spanyol di Sisilia. Kita mulai dari materi perkembangan Islam di Spanyol dan masuknya Islam di Spanyol. Agama Islam adalah agama yang mudah berkembang sehingga Islam dapat berkembang dengan cepat di Asia dan Afrika. Tetapi, perkembangan Islam di Eropa itu sangat pelan karena tidak mudah berdakwah kepada kaum sekulerisme. Spanyol pada zaman dahulu pernah dikuasai oleh umat Islam di masa kejayaannya pada tahun 903 sampai 989 Hijriah atau 713 sampai 1492 Hijriah. Sudah begitu lama Islam muncul di Spanyol. Pada masa itu kebudayaan Islam masih menjalin keruntuhan dan bukan berarti setelah mengalami keruntuhan Islam musnah dari bumi Spanyol. Semenanjung Iberia di Eropa yang meliputi kawasan Spanyol dan kawasan Portugal pada ujung bagian selatan yang dipisahkan antara selat sempit dengan ujung benua Afrika. Sedangkan bangsa Arab menjuluki semenanjung Iberia dengan sebutan Andalusia. Sebagian orang banyak yang menganut agama Nasrani dengan terpaksa karena pejabat Gothia Barat memaksa kepada penganut agama Yahudi untuk menganut agama Nasrani. Spanyol diduduki umat Islam pada zaman Khalifah Al-Walid pada tahun 705 sampai 715 Masehi, yaitu seorang khalifah dari Bani Umayyah yang bertitik pusatkan di Damaskus. Sebelum menaklukkan Spanyol, umat Islam telah menguasai Afrika Utara dan menjadikannya salah satu provinsi dari dinasti Umayyah. Penguasaan sepenuhnya atas Afrika Utara yang terjadi pada zaman Khalifah Abdul Malik pada tahun 685 sampai 705 Masehi, beliau menjadikan Hasan bin Nu'man al-Ghazani menjadi gubernur di daerah tersebut dan beliau digantikan oleh Musa bin Nusair pada zaman Al-Walid. Musa bin Nusair untuk memperluas kedaulatannya dengan menduduki Aljazair di Maroko. Selain itu, beliau juga menaklukkan ke daerah-daerah bekas kekuasaan pegunungan, sehingga mereka berjanji tidak akan membuat kerusuhan kembali. Dalam proses penaklukan Spanyol memiliki 3 pahlawan Islam yaitu Thorif bin Malik, Thorif bin Ziyad, dan Musa bin Nusair. Perkembangan politik dan masa keemasan Muslim di Spanyol. Sejak kemenangan Islam, Spanyol ikut merayakan keberhasilan mereka penaklukan wilayah ini oleh Thorif bin Ziyad pada tahun 710 Masehi dengan tidak mendapat perlawanan dari penguasa mereka secara politik. Sejarah panjang umat Islam di Spanyol terbagi menjadi 3 periode, yaitu periode pertama, Spanyol di bawah pemerintahan wali yang diangkat khalifah di Damaskus. Periode yang kedua, Spanyol di bawah pemerintahan amir namun tidak tunduk pada pusat pemerintahan Islam pada saat Khalifah Bani Abbasiyah di Baghdad. Periode yang ketiga dimulai oleh Abdurrahman An-Nasir, Spanyol di bawah pemerintahan yang bergelar khalifah mulai tahun 929 Masehi. Puncak kejayaan Islam di Spanyol terjadi pada periode ketiga, yang dimulai dari pemerintahan Abdul Rahman III dengan gelar An-Nasir. Pada periode ini, Spanyol diperintah oleh penguasa dengan gelar khalifah. Khalifah ada 3 orang, yaitu Abdurrahman An-Nasir, Hakam, dan Hasham. Pada periode ini umat Islam Spanyol mengalami kemajuan dan kejayaan di Baghdad. Abdurrahman An-Nasir mendirikan Universitas Cordova dan perpustakaan yang memiliki 100.000 buku.
Kehidupan sosial keagamaan. Toleransi digerakkan oleh para penguasa terhadap penganut agama Kristen dan Yahudi. Mereka juga ikut berpartisipasi mewujudkan peradaban agama Islam di Spanyol. Meskipun ada persaingan antara Abbasiyah di Baghdad dan Umayyah di Spanyol, hubungan dari barat dan timur tidak selalu dengan peperangan. Sejak abad ke-11 Masehi dan seterusnya, banyak kalangan cendekiawan yang mengadakan perjalanan dari ujung barat wilayah Islam ke ujung timur dengan membawa buku dan gagasan. Hal ini menunjukkan bahwa umat Islam terpecah dalam beberapa politik yang disebut dengan kesatuan budaya Islam. Jatuhnya umat Islam di Spanyol. Menurut Badriyatim, sebab-sebab terjadinya kemunduran dan kehancuran Islam di Spanyol yaitu 1. Konflik penguasa Islam dan penguasa Kristen. 2. Tidak adanya ideologi persatuan. 3. Kesulitan dalam ekonomi. Yang keempat, sistem peralihan kekuasaan yang tidak dijelaskan. 5. Letak yang kecil dari pusat wilayah dunia Islam. Pengaruh peradaban Spanyol di Eropa. Spanyol merupakan tempat utama bagi Eropa untuk menyerap peradaban Islam, baik dalam hubungan politik, sosial, perekonomian, dan peradaban antar negara lain. Tokoh Spanyol Islam yang berpengaruh terhadap pemikiran di Eropa adalah Ibnu Rushd, yang dikenal dengan Averroes. Beliau dikenal dengan orang yang melepaskan belenggu dan melepaskan kebebasan untuk berpikir. Beliau mengulas pemikiran Aristoteles dengan mengikat yang minat kepada semua orang yang berpikiran luas. Gerakan Averroisme lahir pada reformasi abad ke-16 Masehi di Eropa dan rasionalisme pada abad ke-17 Masehi. Karya-karya buku yang diterbitkan oleh Ibnu Rushd yaitu abad ke-16 di Nopali, Bologna, Lyons, dan Strasbourg, dan di awal abad ke-17 di Jenawa. Universitas pertama di Eropa adalah Universitas Paris yang didirikan pada tahun 131 Masehi setelah wafatnya Ibnu Rushd. Pada akhir zaman pertengahan di Eropa terdiri 18 universitas. Ilmu yang diperoleh dari universitas tersebut yaitu ilmu kedokteran, ilmu filsafat yang dipelajari seperti pada pemikiran Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Ibnu Rushd. Baik, di sini saya akan menjelaskan Islam di Sisilia. Sisilia merupakan pulau di Laut Tengah yang terletak di sebelah selatan semenanjung dengan Italia atau seluas dengan Italia, yang dipisahkan oleh Selai Mesia. Pulau ini bentuknya seperti segitiga yang luasnya kurang lebih 25,708 km². Di sebelah utara terdapat Teluk Palermo dan Italia. Di sebelah timur terdapat Teluk Catania. Sebelum dikuasai Islam, pulau ini dibawa oleh kekuasaan Mezaitium. Mereka menjadikan pulau ini sebagai markas para tentara untuk menyerang Islam. Khalifah Muawiyah bin Abi Sofyan mengepung kota Konstantinopel untuk menguasai Afrika Utara dan menguasai pulau-pulau yang ada di Laut Tengah. Untuk menghadapi umat Islam, tentara Kaisar Konstantinopel II dari Mezaitium sengaja datang untuk mempertahankan semenanjung atau seluas Italia dan Pulau Sisilia dari ancaman Islam. Namun, pada peristiwa itu terbunuhnya Islam pada tahun 662 Masehi. Penaklukan Sisilia oleh umat Islam. Usaha Pulau Sisilia menjadi wilayah yaitu dimulai sejak tahun Khalifah Utsman bin Affan. Beliau mengirim gubernur Muawiyah dan Abi Sofyan untuk menyerang pulau-pulau di Laut Tengah, dan pada tahun 667 Masehi terjadi serangan kedua, yaitu setelah Muawiyah menjadi khalifah. Dan Musa bin Nushar berhasil menguasai Andalus atau Spanyol. Dinasti-dinasti kecil yang semasa dengan Bani Abbasiyah. Pertama, dinasti Idrisi yang bertempat di Maroko. Kerajaan ini didirikan oleh Idris bin Abdullah, yaitu cucu dari Hasan putra dari Ali. Beliau merupakan seorang tokoh dari Bani Alawiyin. Idris dilantik sebagai imam, sehingga terjadi kerajaan Idris dengan ibu kota Walia yang hanya berlaku sampai 5 tahun. Yang kedua ada dinasti
dinasti Aghlabi. Dinasti Aghlabi ini adalah salah satu dinasti Islam yang berada di Afrika Utara yang berkuasa selama kurang lebih 100 tahun. Wilayah kekuasaan ini meliputi Ifakriya, Aglaria, dan Sisilia yang didirikan oleh Ibnu Aghlabi. Para penguasa dinasti Aghlabi yang pernah memerintah diantaranya ada Ibrahim, Abdullah, Ziyadatullah, Abdullah Muhammad I, Ahmad, dan Zayatullah II. Bangunan-bangunan peninggalan semasa dengan Aghlabiyah, diantaranya ada Masjid Agung Karyawan yang didirikan oleh Ziyatullah I, Masjid Karya Pertanian dan Irigasi yang berada di Ifriqiya. 3. Dinasti Tulun yang terletak di Mesir, yaitu sebuah kerajaan yang mendapat kuasa otonomi dari kerajaan pusat yang berada di Baghdad. Dinasti ini juga merupakan dinasti yang Kesultanan Mesir yang pertama dan berhasil memasukkan Syriah ke dalam wilayah kekuasaannya. Selama Baghdad mengalami krisis, Ibnu Tulun memanfaatkan situasi ini untuk melepaskan Baghdad dalam membangun negeri dan menciptakan stabilitas keamanan dalam negerinya. 4. Ada dinasti Ikhshidiyah. Dinasti Ikhshidiyah ini didirikan oleh Muhammad Ibnul Taj. Beliau diangkat sebagai gubernur Mesir. Yang kelima, ada dinasti Hamdaniyah. Dinasti Hamdaniyah ini didirikan oleh nama pendirinya, yaitu Hamdan bin Hamdun, yang berasal dari Arab Taghlib. Tokoh-tokoh terkenal pada zaman dinasti Hamdaniyah ada 4, yaitu Al-Farabi, Al-Asfahani, dan Abu Al-Firus. Yang terakhir ada dinasti Qoramitah. Dinasti ini dimulai pada tahun 874 Masehi oleh Hamdan Kormit. Beliau adalah seorang faham syariah Ismailiyah yang berasal dari Irak. Pada tahun 899 Masehi, kaum Qoramit membangun negara-negara mereka di Teluk Persia. Pada tahun 930 Masehi, kerajaan mereka meluas hingga ke daerah Makkah. Baik, sekian dari kami. Selanjutnya akan didiskusikan bersama. Ma'an najafi kulil amri ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.